Hola Crypto Lovers, masih explore soal NFT? Masih ada istilah-istilah yang bikin bingung soal NFT? Sabar, nanti aku akan kasih bocoran soal istilah-istilah NFT ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain loncengnya ya Crypto Lovers. Saat ini Nadia sudah bersama dengan Juliana selaku technical writer di Toko Kripto yang tentunya bakal kasih kamu banyak insight nih. Halo Mbak Juliana. Halo Mbak Nadia, selamat sore. Sore, gimana kabarnya Mbak Juliana? Baik-baik. Mbak Nadia gimana? Sehat-sehat? Sehat tentunya. Mbak Juliana, terima kasih banyak nih sudah nyempetin kita ngobrol-ngobrol kesempatan kali ini. Langsung aja aku tanya-tanya ya. Jadi sebenarnya memang ada istilah-istilah khusus gak sih tentang NFT itu sendiri Mbak Juliana? Iya, betul Mbak. Jadi beberapa istilah itu harus dipahamin dulu nih sama creator atau kolektor yang mau coba-coba ke dunia per NFT-an gitu. Jadi contohnya kayak minting, gas fee, terus crypto wallet, MetaMask, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, banyak banget tuh Mbak Juliana udah sebutin minting, MetaMask, crypto wallet dan lain-lain ya Mbak Juliana. Nah, kalau NFT ini kan terdaftar secara digital di blockchain Mbak Juliana. Bisa dijelaskan nggak sih blockchain ini apa? Karena sebenarnya blockchain itu kan nggak jauh-jauh dari dunia aset kripto ya Mbak Juliana. Kalau aku sih pernah tahu blockchain adalah teknologinya. Nah, boleh nggak di-share ke teman-teman crypto lovers? Katanya juga semacam tata suryanya aset kripto ya, blockchain itu sendiri. Gimana nih Mbak Juliana? Oke, jadi blockchain itu merupakan teknologi baru nih yang baru dikembangin untuk sistem penyimpanan data digital. Jadi kayak semacam buku besar digital gitu, Mbak. Nah, kemudian teknologi ini itu terhubung melalui kriptografi dan penggunaannya itu sendiri nggak bisa lepas dari yang namanya cryptocurrency atau kayak biasanya kita kenal dengan Bitcoin gitu. Nah, terus untuk blockchain sendiri itu ada beberapa keuntungan nih. Jadi blockchain itu bersifat kekal, terus nggak bisa dipalsuin dan juga hemat biaya gitu. Oke, dan sangat aman ya katanya ya Mbak Juliana ya? Ya, Kalau dari ya sistem blockchain ya. soalnya karena di sana itu kita juga kayak punya transaction hash, terus habis itu punya token ID untuk tiap karya-karya kita. Jadi itu semua tuh unik-unik gitu Mbak. Semuanya unik dan satu sama lain tuh nggak sama gitu. Jadinya bisa dibilang cukup secure juga gitu. Oke, dan itu sangat unik dan semua ada di NFT. Jadi semua beda-beda ya Mbak Juliana, ada kode-kode uniknya antara satu NFT dengan NFT lainnya. Nah Mbak Juliana, sebenarnya seberapa pentingnya sih investor atau para kolektor dari NFT memahami soal teknologi blockchain itu sendiri? Kalau menurut saya sih cukup penting ya Mbak, karena nggak cuma aset NFT aja, koin NFT gitu, kita juga ada aset kripto. Nah, itu semua kan ada di dalam teknologi blockchain. Jadi bisa juga kita mempelajari tentang blockchain itu sendiri selain untuk NFT. Kalau kita misalnya kayak pengen invest di crypto coin juga, nah itu kan jadi lebih enak gitu, kita bisa explore dulu blockchain itu apa. Terus jadi nanti untuk kedepannya, baik itu untuk NFT maupun untuk koin kripto, kita tuh juga udah punya insight khusus dan nggak sembarangan gitu untuk masukin aset-aset kita gitu Mbak. Oke, memang karena blockchain itu dibutuhkan di segala aspek di dunia aset kripto ya, Mbak Juliana, karena itu memang betul-betul teknologi yang harus sangat dipahami ketika kita terjun di dunia aset kripto. Apalagi kalau misalkan di NFT ya Mbak Juliana, jadi memang untuk para kolektor NFT dan juga investornya penting banget nih untuk mempelajari tentang blockchain. Nah, Toko Kripto kan baru saja meluncurkan Toko Mall. Kalau kita membahas tentang Toko Mall, Mbak Juliana, boleh nggak sih di-share ke teman-teman crypto lovers, apa sih sebenarnya Toko Mall itu? Jadi Toko Mall itu adalah platform NFT atau yang biasanya kita sebut dengan non-fungible token
marketplace-nya. Terus di sana itu kita bisa ngejual kayak aset-aset NFT kita berupa musik, terus berupa image, terus habis itu juga berupa video juga bisa tuh. Jadi nanti diharapkannya dengan adanya toko mall ini kita bisa membantu perkembangan pasar NFT di Indo. Karena di Indonesia kan NFT itu kan masih kurang cukup dikenal kan ya Mbak ya. Jadi kita itu juga pingin gitu NFT itu cukup dikenal, dan kemudian kita juga bisa mengajak kreator-kreator lokal untuk bergabung nih sama kita di toko mall untuk memperkenalkan serta melakukan monetisasi atas karyanya kepada pasar-pasar yang lebih luas. Jadi nggak cuma di Indo nih, siapa tahu nanti kan bisa terkenal secara global atau ke mancanegara, malah kan seru juga tuh gitu. Oke, wah Mbak Juliana, berarti toko mall itu adalah sebuah wadah ya. Wadah untuk teman-teman, para kolektor dan juga investor atau bahkan yang mau beli karya-karya bisa di sana. Nah, sebenarnya ada berapa merchant sih Mbak Juliana yang saat ini sudah ada di toko mall itu sendiri? Untuk saat ini Mbak, kita itu toko mall udah memiliki sekitar 30 lebih eksklusif merchant partner, terus 8.000 kolektor, dan total 1.250 artwork yang udah ada di toko mall kita sejak pertama kalinya toko mall kita itu diluncurin sekitar pertengahan Agustus ini gitu. Wow, sudah banyak ya, hampir sudah mencapai ribuan, padahal belum 1 bulan kali ya Mbak Juliana, ibaratnya. Belum. Ya. Iya, hebat banget. Semoga makin banyak karya-karya yang bisa di-share di toko mall. Dan ini akan bikin makin melek nih teman-teman yang siapa tahu selama ini ngumpetin karyanya diem-diem, mendingan langsung aja share di toko mall, bisa dapet cuan. Gitu ya Mbak Juliana? Betul. Jadi kan kayak lebih itu kan, meskipun kita pandemi kayak gini masih bisa aktif gitulah Mbak untuk tetap berkarya. Betul. Betul, karena ini sangat baik sekali, wadah yang luar biasa untuk para kreator, di mana mungkin tidak bisa melakukan pameran secara langsung, men-share karyanya secara langsung, karena memang saat pandemi, dan di sini adalah wadah yang luar biasa, masuk NFT di Indonesia, jadi langsung saja jangan mau kalah dengan luar negeri ya Mbak Juliana. Nah, Mbak Juli, jika kreator ingin menjual karyanya di toko mall, aku misalkan pengen jual karyaku di toko mall gitu kan, nah harus melalui proses minting. Apa sih itu minting? Tadi kan Mbak Juliana juga sudah sebutkan tuh di awal, dan bagaimana sebenarnya prosesnya? Jadi sebenarnya minting ya, kalau di kita itu nyebutnya minting, tapi kalau buat orang-orang yang biasanya kita kenal itu namanya upload gitu Mbak. Jadi kalau misalnya di kita sebutnya itu minting. Nah, minting itu merupakan proses pencatatan atau membuat token. Jadi mentokenisasi karya dari creator-creator kita ke dalam jaringan blockchain gitu. Jadi misal nih kayak saya upload image gitu ya, gambar bunga gitu. Nah, terus nanti bunga itu saya upload sebanyak 3 seri gitu. Nah, itu nanti kita akan jadi punyanya 3 token walaupun gambar kita itu sama kayak gitu. Nah, saat proses minting itu dilakukan, nah kita itu juga bisa menentukan titik keaslian karya tersebut gitu. Nah, karena di proses tokenisasi itulah kita bisa kayak membedakan gitu, oh token ini itu gambarnya ini, token ini gambarnya ini gitu. Oke, jadi itu adalah sebuah proses tokenisasi ya sebenarnya untuk merubah suatu karya menjadi suatu token. Begitu deh intinya Crypto Lovers. Mudahnya. Oke, lalu kalau misalkan jika kolektor nih yang ingin membeli NFT di toko mall, apa harus memiliki akun toko kripto dulu Mbak Juliana? Oh, nggak perlu Mbak, nggak perlu punya akun toko kripto terlebih dahulu, tapi perlu untuk mempunyai crypto wallet nih. Salah satunya itu adalah MetaMask gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin melakukan suatu proses tuh kayak misalnya minting atau upload image tadi, terus kita lihat-lihat nih di toko mall kan, pingin beli, oh ini NFT-nya lucu nih, pingin beli. Nah itu tokennya kita atau duitnya kita yang kita gunakan untuk membeli itu juga nanti bakalan ada di crypto wallet kita seperti itu. Makanya itu kita perlu punya akun di crypto wallet. Salah satunya sih MetaMask gitu. Nah, kemudian nanti setelah kita punya MetaMask itu atau dompet kripto lainnya, nah kita bisa konekin tuh dompet kripto kita ke profil kita di toko mall. Habis itu udah deh tinggal belanja-belanja gitu. Atau kalau mau upload jual boleh.
Oh, sebenarnya lucu ya. Jadi seperti kayak kita kalau lagi belanja-belanja online, ya Mbak Benar. Juliana. Nah, Mm-mm. seperti kayak kita punya apa Pay gitu kan. Tapi kalau ini kan kalau ini kan sebenarnya kita pakai wallet aja, nggak perlu punya akun toko kripto, tetapi melainkan kita menggunakan wallet kita karena kita nanti belanjanya lewat wallet kita. Nanti bahkan kalau misalkan uangnya masuk sebagai kolektor, nanti masuknya juga ke wallet kita. Wah, seru banget nih. Nah, tadi kan Mbak Juli juga sudah sebutkan nih, salah satunya adalah MetaMask contohnya. Sebenarnya apa sih MetaMask itu, Mbak Juli? Boleh nggak di-share ke teman-teman crypto lovers? Jadi MetaMask itu merupakan salah satu dompet aset kripto atau crypto wallet nih. Bentuknya tuh software, jadi kita bisa temuin di mobile apps kita, terus atau juga untuk di browser kita bisa download dalam bentuk extension. Nah, nantinya itu akan digunakan untuk menerima, mengelola, dan mengirim token kripto. Tapi nggak cuma token kripto aja, jadi kita juga bisa misalnya nih kita beli NFT atau Mbak Nadia beli NFT nih ya di toko mall. Nah, terus habis itu untuk gambarnya atau filenya misal kayak gambar, musiknya itu kita bisa lihat bentuk fisiknya tuh di toko mall. Nah, tapi asetnya dalam bentuk koin NFT-nya itu bisa kita lihat di crypto wallet kita atau biasanya di sini kita sebutnya MetaMask gitu ya, salah satunya gitu. Jadi misal nih Mbak Nadia beli 2 artwork ya, gambar kucing gitu ya sama gambar bunga gitu kan. Nah, terus habis itu di profile kita di toko mall itu bentuknya ada gambar kucing sama gambar bunga. Tapi untuk di crypto wallet kita jadinya nanti 2 koin gitu. Misalnya nama koin NFT kita TKO NFT gitu ya. Jadi nanti ada 2 TKO NFT di dompet kita gitu. Oke, wah seru banget nih, insight-nya banyak sekali dari Mbak Juliana. Jadi kalau misalkan aku memperhatikan tadi insight dari Mbak Juliana, memang seru sekali sepertinya main di toko mall ini ya Mbak Juliana. Nah, Mbak Juli, kalau gas fee itu apa sih? Dan juga sebenarnya ada nggak sih fee yang dikenakan untuk kreator dan juga kolektor di toko mall itu sendiri? Jadi kalau gas fee itu ya Mbak, kita kan melakukan sesuatu kan, tiap event apapun itu misalnya kayak minting, terus kita mau jual, terus event kayak kita udah upload atau udah minting NFT kita di toko mall, terus habis itu kita pengen set value-nya gitu, misalnya kayak Rp1.000.000 atau Rp2.000.000. Nah itu kita tuh melakukan transaksi atau event antara kita dengan blockchain network. Nah untuk melakukan kegiatan dengan blockchain network itu sendiri, kita itu butuh yang namanya gas fee itu sendiri. Jadi kayak semacam fee-nya gitu untuk tiap event yang ada yang akan kita lakukan dengan blockchain. Jadi nanti misalnya kita upload NFT ya, udah mau ditaruh di blockchain, udah input data-datanya gitu. Nah itu nanti bakalan ada dikenakan gas fee itu sendiri. Nah, ini tujuannya kita memiliki crypto wallet gitu. Jadi nanti setelah kita upload, nah terus habis itu untuk segala pembayarannya itu nanti bakalan dibantu atau dijembatani oleh crypto wallet itu sendiri gitu. Jadi nanti punya informasi fee-nya berapa, terus dipotong dari berapa banyak gitu, itu bisa dilihat di itu crypto wallet kita gitu. Oke, sebenarnya sangat praktis ya Mbak Juliana, karena semuanya sudah terpotong secara langsung di dalam crypto wallet. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada kenakan biaya untuk kreator dan juga kolektor di toko mall, sebenarnya iya, dan fee-nya itu adalah dinamakan gas fee. Sebenarnya lebih ke untuk kalau misalkan ada event-event ya Mbak Juli. Betul. Nah, Mbak Juliana, biasanya berapa sih besar gas fee yang dikenakan oleh Binance Smart Chain itu sendiri? Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu event itu juga tergantung traffic transaksinya si blockchain itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita minting jam 1 siang gitu misalnya ya, itu harganya tuh bisa misalnya 0,01 BNB. Nah terus nanti habis itu kita udah selesai minting, terus kita tiba-tiba pingin jual di jam 4 sore. Nah itu bisa aja jadi lebih mahal gitu, jadi 0,05 BNB gitu. Atau malah bisa lebih murah gitu, tergantung jadinya. Jangan khawatir. Jangan khawatir, soalnya untuk gas fee sendiri di dalam Binance Smart Chain itu jauh relatif lebih murah seperti itu.
Oke, jadi memang fluktuatif juga ya Mbak Juliana untuk besaran dari gas fee-nya sesuai biasanya tergantung jamnya ya Mbak Juli. Jadi kalau misalkan teman-teman kolektor atau juga teman-teman kreator, mungkin cari tahu aja kira-kira jam berapa yang lebih murah. Tapi tenang aja karena dari Binance Smart Chain harganya terlampau oke, gitu ya Mbak Iya, Juliana. betul sekali, Mbak. Nah, ini insight-nya banyak sekali. Last but not least, Nadia boleh ya tanya, apalagi sih yang harus dipahami nih sebelum kita terjun langsung ke NFT? Jadi mungkin saya bisa highlight 3 hal yang paling penting. Yang pertama kita harus kayak cari tahu gitu Mbak, blockchain itu apa. Nah jadi nanti setelah kita paham, yang kedua mungkin kita bisa juga belajar-belajar tentang aset kripto itu sendiri. Jadi kayak koin-koin misalnya koin apa aja gitu kan yang kita butuhin untuk sebelum melakukan transaksi atau memulai transaksi pada marketplace tertentu, contohnya kayak Tokomall gitu. Nah nanti setelah itu baru terakhir kita pakai nih yang namanya crypto walletnya, yang bakalan membantu kita nantinya untuk melakukan atau mempermudah tiap transaksi kita di platform itu sendiri gitu. Ya sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Jadi pokoknya tonton sampai habis karena insight-nya banyak sekali, isinya daging semua dari Mbak Juliana. It's all about NFT. Wow, lengkap banget kan informasinya, Crypto Lovers. Pasti makin melek NFT dong sekarang. Langsung explore ke toko mall ya. Terima kasih buat waktunya Mbak Juliana. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syahidin pamit, and see ya!